Saya bisa buktikan bahwa kita tidak membaca Alkitab kita dengan benar selama ini. Ada banyak sekali informasi yang kita terima bukan dari Alkitab, tapi dari ucapan orang-orang atau dari video-video atau dari teks-teks lain yang tidak akurat. Cepat saja. Sederhana. Yang pertama, buah apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden? Kalau kita jawab buah apel, jawabannya salah. Alkitab tidak pernah menjelaskan secara spesifik tentang jenis buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Satu-satunya petunjuk tentang buah ini adalah bahwa buah itu adalah buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan benar. Yang kedua, berapa kali kata jangan takut tertulis di Alkitab? Banyak pastor dan pendeta yang sering mengutip perkataan ini bahwa di dalam Alkitab ada tertulis 365 kali kata jangan takut. Dan ini dihubung-hubungkan dengan jumlah hari dalam setahun. Yang artinya Alkitab memberitahukan kita, Alkitab mengingatkan kita untuk tidak takut setiap hari. Nah, jawabannya salah. Bahkan jika kita menggabungkan semua kata-kata dalam bahasa aslinya yang bisa merujuk atau mengacu kepada kata jangan takut, misalnya jangan khawatir, jangan ganggu, jangan bingung, jangan cemas, kita akan menemukan paling banyak 200 sampai 220 kata. Jadi tidak ada 395 kata. Yang ketiga, berapa jumlah orang Majus yang datang menyembah Yesus? Kalau kita jawab 3, jawabannya juga salah. Alkitab tidak pernah menyebutkan berapa jumlah orang Majus yang datang menyembah Yesus. Alkitab memang menyebutkan jumlah hadiah yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Yesus ada 3. Tapi ini kemudian dijadikan patokan bahwa ada 3 orang yang datang menyembah Yesus. Sebenarnya Alkitab tidak pernah memberitahukan kita dan kita tidak pernah tahu. Bisa saja 3, bisa 13, bisa 30, tidak ada yang tahu. Kemudian, teringat orang Majus. Kapan orang Majus datang menemui Yesus? Dari banyak gambar, poster, ilustrasi, kita bisa lihat bahwa orang Majus datang menyembah Yesus di hari kelahirannya di kandang domba. Faktanya, orang Majus menemui Yesus di rumahnya. Dan waktu itu Yesus sudah gede, sudah besar, sudah anak-anak. Bisa kita baca di Matius 2 ayat 11. Yang kelima, benarkah uang adalah akar segala kejahatan? Uang bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kita tidak membaca dengan benar. Tertulis di 1 Timotius 6 ayat 10. Yang keenam, siapakah yang berkuasa di neraka? Kalau Anda kira iblis lah yang berkuasa di neraka, jelas ini adalah salah. Iblis berkuasa di dunia ini, bukan di neraka. Bisa kita baca di Lukas 4 ayat 5-6. Namun Yesus dengan tegas berkata bahwa ia telah mengalahkan dunia, tertulis di Yohanes 16 ayat 33. Nah, sebaliknya, neraka adalah tempat di mana Allah menghukum iblis dan para pengikutnya selama-lamanya. Jadi neraka adalah tempat di mana iblis disiksa dan dikurung, bukan tempat di mana iblis berkuasa. Boleh kita baca di kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Yang ketujuh, siapa yang memotong rambut Simpson? Kalau Anda katakan Delilah yang memotong, salah. Yang memotong rambut Simpson adalah salah satu dari raja-raja orang Filistin. Baca di Hakim pasal 16. Delilah cuma memegang kepalanya, lalu dia memanggil salah satu pemimpin raja orang Filistin, dan orang inilah yang memotong rambut Simpson. Malaikat punya berapa sayap? Kalau kita jawab ada 2, maka ini jelas salah. Alkitab berulang kali memberitahukan kita bahwa malaikat tampil menemui manusia dengan penampilan layaknya seperti manusia. Memang ada makhluk-makhluk surgawi yang bersayap. Mereka disebut di Alkitab sebagai serafim dan kerub atau kerubim. Tetapi mereka disebut memiliki 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi kaki, 2 sayap menutupi wajah, dan 2 sayap untuk terbang. Gambar ilustrasi manusia memiliki sayap itu muncul di masa Renaissance di Prancis. Nah, saat ini saya sedang mengerjakan proyek baru, yaitu Logical Fallacy of the Bible, yang artinya pemahaman-pemahaman yang salah tentang Alkitab. Dan ini akan menjadi video pembuka, video pertama untuk konten ini.